Alhamdulillah ala kulli hal. Setiap gerak kita, setiap sikap dan tingkah kita, harusnya kita alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Ashabul fadilah, ulama anal kiram, para sesepuh, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak pengurus takmir Masjid As-Sakinah ingkang kula hormati, bapak-bapak pengurus RW, RT, Perumahan Mojoroto Indah, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh ingkang mugi kula hormati. Pertama, kita sampaikan ini nanti tidak terlalu lama karena kita sudah tidak kuat dengan baunya. Dan yang terpenting bukan duitnya, yang penting istiqomahnya itu. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Sing penting ajek ojo bisa niki duitnya. Kalau hanya sekali ini aja kan ya malah nyekso nih malah penasaran terus nih. Dari yang perlu kita gali, kita renungkan, apakah dengan kebersamaan pagi ini itu termasuk ibadah yang fani atau batin. Karena dalam kitab diterangkan ada jenis ibadah yang fani itu ya ibadah karena duren. Nek batin lepas ada duren dan tidak tetap hadir. Nah, ini yang panjenengan tahu secara persis. Kadang-kadang ada orang yang ibadah karena pimpinannya datang, akhirnya tokohnya awal di shop yang awal, karena ya supaya pimpinannya tahu kalau kita datang dan di baris di awal. Itu namanya yang fani. Jadi karena ada sesuatu. Kalau bahagia lepas pimpinan ada dan tidak, ya tetap hadir dan di shop awal. Nah ini hadir karena durian nopo dari asal ibu tidak durian sudah keren begini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa menemui bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran kita pernah membaca, mendengar satu ayat yang berbunyi inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum, yang artinya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bulan yang di sini yang dimaksud adalah bulan-bulan Hijriyah, dimulai dengan bulan Muharram. Cara Jawa ini apa? Suro, Safar, Mulud atau Rabiul Awal, Ba'dul Mulud, Rabiul Akhir, terus Mulud, Ba'dul Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban atau Sya'ban ini cara Jawa ini luwak,
terus poso Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah atau Selo, Dzulhijjah besar, Muharram, Suro. Di Suro, Safar, Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, besar, Suro. Itu yang dimaksud. Walaupun kita juga memahami tentang Masehi Januari sampai Desember. Dari 12 bulan dalam waktu setahun, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Salah satu di antara 4 bulan ini adalah bulan Rajab. Tadi Pak Ketua Tamir, Pak Bahrudin dawakan mengapa Kanjeng Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Kalau dalam banyak keterangan ada yang mengatakan disebabkan karena ada kecemburuan sosial. Ada yang keterangan begitu. Ada kecemburuan sosial antara langit kalih bumi. Iri. Langit dengan bumi ada kecemburuan sosial. Nah, tengene dunia di muka bumi ada Ka'bah yang dipakai tawaf. Ternyata di langit juga ada Baitul Ma'mur yang dipakai tawaf oleh para malaikat. Tapi langit merasa punya kelebihan, bumi merasa punya kelebihan diantaranya karena diinjak dan ditempati oleh kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langit boten, kalau Kanjeng Nabi ini teng dunya sanggire nyuwun supaya Kanjeng Nabi diangkat di Sidratil Muntaha langit supaya berimbang antara bumi dan langit. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengawali Isra Mi'raj ini keranten Kanjeng Nabi diawali dengan keprihatinan, amul husni, tahunnya prihatin. Kanjeng Nabi telah ditinggal sedo wafat istri tercintanya, istri pertamanya Sayyidah Khadijah atau Siti Khadijah. Asalnya Sayyidati Khadijah, cara wong Kediri malah tadi Siti. Aslinya Sayyidati. Nah, malah tadi Siti. Wong Jawa iki senengane otak atik. Aslinya iki Astaghfirullahaladzim li walidayya malah tadi iwal-iwal. Makanya nek bayian mesti waliwal supaya anak esok ben dadi anak sing gelem njaluk ning ngapura dateng tiyang sepuh. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya. Maksud asline muni li walidayya angel akhirnya muni ne waliwal kakean tumpang gitu waliwal. Ditambah lagi Sayyidah Khadijah sedo, ditambah ditambah pamannya Abu Thalib yang kita tahu bahwa dua-duanya adalah tokoh yang sangat penting di dalam pensiaran ajaran Islam. Sayyidah Khadijah itu tidak hanya sekedar seorang istri pendamping suami yang atas pelaturakan, tidak hanya sekedar ibu menjadi pendidik dari anak-anak, beliau juga perempuan yang aktif di pergerakan sosial atau aktif di saat ini wanita karir mboten mawon. Jadi mboten namung wong wedok sing maca terus masak sih nggih. Masak, maca,
mapan sih, mapan terus anak boten, tapi justru mohon maaf secara lahiriah lebih besar pemasukannya, hasilnya atau gaji ini dibandingkan kalian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong sugih, seorang saudagar, pedagang, miliarder kalau sekarang dikatakan begitu, uangnya duitnya kata. Tapi yang hebat, beliau adalah istri yang solihah, tidak menggeser sedikit pun ketaatan seorang istri kepada suami, walaupun toh bayarannya gede. Nah, fenomena itu nampaknya belum ditangkap oleh orang-orang Indonesia. Nah, orang Indonesia itu pada eranya dulu sudah terjadi hal-hal itu ya karena ada uang abang sayang, nggak ada uang abang. Jadi kono ya kayak gaji ini akhirnya tendangan. Insya Allah betul. Sayyidina Abi Thalib atau pamannya Nabi atau yang kita kenal orang yang juga membackup perjuangan Kanjeng Nabi itu juga wafat. Akhirnya Kanjeng Nabi di Isra dan di Mi'raj sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggarisbawahi dawuhipun Pak Jimaluddin ikan mengapa di Isra dan Mi'raj, selain memang itu juga hakikatnya Allah taala. Yang selanjutnya oleh-oleh, cepet-cepetan mawon. Oleh-oleh Isra dan Mi'raj yang pasti adalah sholat 5 waktu. Dalam sejarah diterangkan bahwa kita tahu sejarah itu penting karena Quran dawakan bahwa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kita tahu sejarah itu penting, jas merah bahasanya, jangan lupa sejarah. Supaya kita itu merasa bahwa kita memakan jasa orang lain. Kita itu jujur mawon, perjuangan kita untuk angsa itu apa bukan berapa enek. Dibanding kalian para pejuang, para pahlawan sing perang yang berjuang betul-betul menjadi syuhada, yang menjadi pejuang ini kan untuk negara kita mboten enten. Kita ngabdi teng negara kan nggih namung sak mampu mawon melalui potensi yang dimiliki. Masing-masing potensi yang dimiliki. Nah, kita berjuang untuk Islam, yura sepiro. Wong kita sekarang penake mawon berjuang paling pol-pole namun dilokni, mawon dilokni, dirasani, itu biasa. Gak sampai berdarah-darah, gak sampai peperangan. Itu sepowenak. Umpamane dadi tamir itu berjuang. Itu sepowenak. Dadi tamir berjuang ini paling dirasani, diloni, dijani mawon sing ngelone kalau sing ngrasani jane susila mati-mati dhewe. Saat ini wong ngrasa ngeloni mati-mati dhewe. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Ridon nas ghayatun la tudruk. Mencari kerelaan banyak pihak itu tidak akan mungkin. Sudahlah, jangankan sak RT, sak RW atau sak kelurahan, sak omah di kemauan, semua itu rela dengan keputusan kita, nggak mungkin. Ridon nas ghayatun la tudruk. Nggak mungkin, mesti aja gak pas. Yusbeh, mawon karena sudah keputusan ya kita ambil, itulah resiko. La yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yutala bi arba'in syamatatil a'da wa malamatil asdiqa wa ta'nil juhal wa hasadil ulama. Orang itu menjadi seorang pemimpin tidak akan bisa sempurna kalau tidak mampu melalui 4 tantangan. Syamatatil a'da,
menghadapi kompetitor. Wa malamatul asdiqo, olehnya mencaci maki para kanan kiri kita, saudara kita, teman kita. Wa ta'dil juhal, olehnya mengkritisi orang yang tidak ngerti. Wa hasadil ulama, juga hasud iri dengki antar seprofesi. Mboten mawon. Fa in sabara ala dzalik ja'alallahu imaman yuqtadabi. Kalau itu dihadapi dengan sabar, santai, tenang, maka patut untuk diikuti. Jadi kuncinya apa? Sabar. Orang justru saling membalas, itu namanya jas buka ikat belangkon, sama juga saling mahbuhon. Nah, dalam sejarah sholat yang awal mulanya 50 menjadi 5 ini ternyata diimbangi dengan sebuah dawuh man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan mendapatkan 10 kali lipatan. Sapa wong sing nggo duren sitok dilipatne 10. Terus bela hubungan apa duren nyapa nih kok. Jadi kebaikan ini macam-macam kalau diantaranya kebaikan itu ya diberikan kok. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Makanya terus akhirnya walaupun sehari semalam 5 kali, maka kalau dilipatkan 10 kan ya sama dengan 50. Makanya wannan dawuh man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Ini mungkin hitung-hitungannya ngoten niku kalkulasinya. Sapa wong sing poso di bulan Syawal 6 hari maka sama halnya dengan puasa setahun. Hitungannya setahun dari mana? Yaitu Ramadan 30. Setahun kan 360. Puasa Ramadan puasa 30 hari. Kalau dikalikan 10 berarti 300 ditambah 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10 padha karo suida. 300 plus 60 sama dengan 360 karena kasyamid dari kaya poso setahun. Makanya terus akhirnya wong Jawa membudayakan menandai bahwa poso Syawal diakhiri dengan kupatan. Kupat konon katanya kupat itu juga bahasa Arab. Kufun bi atau kafabi, artinya sudah cukup. Maksudnya cukup di bulan Ramadan kita puasa, insya Allah banyak ibadah, kadeh istighfar. Dengan banyaknya ibadah istighfar, harapannya dosa-dosa kita yang hablum minallah secara vertikal di ngapura ini Gusti Allah. Ditambah kita silaturahim di bulan Syawal, kita menyelesaikan kesalahan kita hablum minan nas yang secara horizontal ya juga di ngapura. Silaturahim, sejarah, riayan, saling kunjung sana dan sini dan seterusnya. Ditambah bulan Syawal juga puasa Syawal, maka ditandai upatan, ufun bi atau kafabi. Cara wong Jawa ora iso muni ufun bi atau kafabi, malah ya munine upatan. Nah, dengan upatan ini ditandai dengan rombongi. Upat itu lah dibentuk apa jenenge? Janur. Jirine janur itu ya bahasa Arab. Janur itu ja'a nurun. Ja'a wis teko kon nurun, cahaya sudah memancarkan sinar bahwasannya kita sudah suci dari kesalahan dengan Allah. Di bulan Ramadan sudah suci bersih kesalahan antar sesama manusia, ditambah disempurnakan puasa 6 hari ufun bi kafabi ditandai dengan umpatan dibuntel kali janur wis cahayanya sudah datang memancarkan cahaya wis teko nurun cahaya janur sehingga otomatis kalau umpat itu dibuntel janur. Kenapa kok dibuntel janur? Yo mungkin nek dibuntel godhong jenenge lontong mawon ya. Malah gak janur niku kok. Karena niku
Bon, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, yang harusnya 50 menjadi 5. Alhamdulillah 5 niki sehari semalam 5 kali. Asal tidak 5 kali sehari semalam, 5 kali, jangan 5 hari sekali. Nah, ini pola awalnya. Nah, 5 hari sekali berarti pas dengan hasil Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh-oleh berarti sholat. Nah, sholat itu yang saya tahu definisinya, kalau tadi ayat yang di awal MC mendawakan niku subhanalladzi asra bi 'abdihi, lafaz 'abdihi niki mempunyai makna yang terdiri dari roh dan jasad. Jadi hamba itu berarti abdihi niki yo rohnya, yo jasadnya yang diisra dan dimikrotkan. Allah tidak mendawuhi subhanalladzi asra bi jasadihi, al subhanalladzi asra bi ruhihi, tidak, tapi bi abdihi. Abdul yang bermakna dua-duanya, antara roh dan jasad. Kemudian yang selanjutnya definisi dari sholat. Bab kadang-kadang ada yang berpendapat, oh enggak, sholat itu Nabi hanya ngimpi. Ngimpi ngaji Nabi surah Mi'raj, ngimpi ngaji kode. Ini kode. Ngimpi ini kopi. Sing ditembak lepeke sing metu tutupe. Lah lha itu tapi mergo gak dimistik niku wae akhire dadi ini kok iki wae. Kudune yo dimistik, yo ati, diulawale. Ngimpi ade ngoten niku. Ngimpi Nabi. Kadang ada yang berpendapat begitu, kadang ada yang berpendapat tidak begitu. Tetapi yang kita pahami, api itu artinya dua-duanya. Kemudian makna definisi sholat yang sering kita dengar secara lugas adalah doa. Tetapi sholat itu, sholat ini maknanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sholat. Sehingga salah besar, sesat dan menyesatkan kalau ada, mohon maaf, ajaran yang mengatakan sholat itu yang penting dungo, yang penting ngiling, wes, tidak. Ya sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir Allahu Akbar, muftatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam, disertai dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Syaratnya apa? Ya menutup aurat, syaratnya sarungan. Kalau sholat sarungan tidak boleh karena masih sholat. Nah, sebelum sholat ini sarungan nggak apa-apa. Itu syarat itu di luar ibadah. Syarat itu di luar ibadah itu nama syarat kalau rukun di dalamnya. Makanya ngongkon mau sholat tidak boleh. Nek ngongkon ya kubar sholat aja ya. Ngongkon mau sholat itu dosa. Mau sholat di kompor kan ini. Wah, ngomong lagi pinter arek kepleset orang ngono. Tunggal bahasa loh, nikah sekampus boleh enggak boleh kakean. Nikah sekampung boleh enggak? Mosok rapi sak kampung ya oleh kakean. Ya nek nikah dengan orang yang sekampung, nah itu tidak apa-apa. Macamnya dengan sholat sarungan nggak boleh karena masih sholat. Nah, bisyara itu maksud syarat itu di luar. Syaratnya menutup aurat, syaratnya suci, syaratnya tidak ada najis dan seterusnya. Menghadap kiblat itu syarat. Kalau rukun di dalamnya dengan baca Fatihah, rukun, iktidal, sujud, duduk itu bagian daripada rukun. Nah, bisyarat itu maksusah dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan. Ya sudah selesai. Sehingga syaratnya kalau terpenuhi, kita menjalankan rukunnya sholat, sudah selesai. Itu ibadah sholat.
ini masalah ditopo wa alam bisawab, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Harapannya senajan mutu kita itu tidak sebaik sholatnya para ulama-ulama terdahulu, minimal dengan kita berjamaah akan punya harapan untuk bisa diterima nih ibadah sholat. Allahumma kalau sholat pun niki mawon sholat mawon ini kalau jujur mawon ini kula atus tanglet kali kanca-kanca di ASN sampean getun di telat ceklok karo telat sholat, jawabannya rata-rata getun ceklok. Ini kudu disadari telat aku malah getun padahal hanya dipotong mami apa tuh gini mami ini mami saya dipotong hanya mami ini piro toh, tapi ini telat sholat orang getun belas ini yang harus kita bangun. Padahal kita harus laporan ke pengiran loh. Jadi dikalah nih karo cek log absen. Senajan kadang-kadang absen itu dihapusi. Dan pengiran nggak dihapusi. Nah sehingga gambarannya kalau mutunya kita itu sebagai ASN teko cek log terus mulai wae absen mulai yo absen neng ya. Berarti ibaratnya wong sholat yang penting sholat tok mawon mutune sih gak mau tahu. Tapi kalau datang ceklok ke ruang kerja, tempat kerja, kita di tempat kerja berarti insya Allah sampai pulang ceklok lagi ini insya Allah coro emas itu ya 24 nek aku ceklok mulai baru kerja setengah-setengah kerja ya paling tidak ya 18 karang ibarat emas. Tapi nek tekane baru cek clock tok mulai ruwaya absen mulai yo cek meneh berarti ini kadar masih gak 18 karat tapi sekarat awalnya ya itu tadi sekarang sama dengan sholat kita yang penting sholat monggo tapi lumayan daripada tidak. Wajib untuk kita semuanya bagi orang yang mukallaf itu Islam balik dan berakal. Selama kita Islam balik dan berakal itulah yang punya kewajiban untuk melaksanakan oleh Islam Kanjeng Nabi adalah ibadah sholat. Sama nggih cekap nggih sepadang cara buka durian terus ketok terus nggih. Bapak nek bengi Bapak nek bengi kok nek mboten ketok bahaya mriki lho. Kula jujur mawon nek mambu durian mboten kiat. Mambu nggih, nek mangan ora ngerti mawon. Menungso itu aslinya sederhana, enak lah mergo ati waras tadi. Mergo waras. Ya ajal waras ora enak. Jadi waras nikmat sangat. Nikmat sangat. Jadi yang loro niku kalih pangeran menurut sekawan hal. Enak mangan, kekuatannya tenaga, kemudian cahaya-cahayane wajah. Yang keempat dusun. Kalau orang sakit itu yang diambil 4 hal. Siji tenaganya lemah, rasa-rasa. Loro enak mangan gak enak. Makanya wong Kediri mesti nek wong mangan kayak mesti disemoni. Apa barloro? Barloro kan mangan enak. Kemaru. Oh barloro. Bab nek loro mangan jelas gak enak. Terus metu mboten pucet. Nek wong loro kan pucet, wis pucet. Kaya semongkone wong Madura sing pucet niku. Karena nek cerita Indonesia Madura cerita mawon. Wong Madura kudu semongko. Ya apa kok putih? Apa? Bulan putih piye? Baleno tak jamin. Es tuh mulai semongkone. Delalah perlu sampai koma. Semongkone jeblok. Akhirnya pecah. Rupanya putih. Sesuai dengan kesepakatan bahannya jadi bakule ini aslinya apa? Mereka jeblok, kaget, man pucet oh ya enggak semua pucet soyak gitu
akhirnya ya gak situ. Nah, yang keempat dosa. Jadi ambil dosanya diambil. Nah, bila mana itu kita sabar di dalam menghadapi cobaan yang berupa sakit, maka tiga-tiganya itu akan dikembalikan, dan yang keempat dibuang. Jadi kekuatan fisiknya dikembalikan, tenaganya pulih kembali, kemudian coyone cemerlang lagi atau ceria lagi, enaknya mangan ya enak lagi. Tulisannya dibuang. Nah, ini kalau memang loro sing sabar. Ya, sementara ini kami pernah menemui orang yang loro sabar ini siji almarhum Kiai Masrukin daerah Prambon dulu, Bu Kembar, apa desanya juga Pak Ngejen. Ya Masrukin itu garwane gerak, putrane gerak. Nek dawuh kita mawon. Kula pas besuk, Gus, bojoku loro, anakku ya loro. Ya alhamdulillah jek yang dunya enek loro. Sok yang swarga kene loro. Ya Allah, sampai nuwak enek sing asakinah ngoten iki. Masya Allah, menyadarinya itu mendalam sekali loh nyantunya. Ya nek loro, sok yang swarga ora enek. Memang dia ngetes, tapi ngeterpi sampai atine legowo itu sing angel. Nek teori ini kalau sakit, jauh di teori. Ini prakteknya ya Allah. Yang kedua, yang masukin juga almarhum Jambes, putrane gerah ini sampai Allah. Ini ditukani, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Ustaz, alhamdulillah. Pas. Allah ini lah api sambat, tapi aslinya sambat. Allah. Kau gak terima dengan kaki. Dia putih ini alhamdulillah. Wah, itu sih ngomongnya. Alhamdulillah dia nek durian itu alhamdulillah. Kayak itu ya alhamdulillah. Ya Allah, apa sih terpancing alhamdulillah nek ambil semua rata-rata itu. Alhamdulillah. Padahal ya alhamdulillah ala kulli hal. Setiap gerak kita, setiap sikap dan tingkah kita harusnya kita alhamdulillah. Tapi ini angel. Utangnya roti sahur ya alhamdulillah. Ayo jajal. Ya angel gitu. Alhamdulillah. Iku mawon hasil dari Isra dan Mi'raj sepintas yang saya pahami. Banyak hal yang harusnya kita ambil pelajaran dalam Isra dan Mi'raj, tapi yang terpenting monggo kita mulai saat ini dan seterusnya kita mencoba untuk meningkatkan, mendisiplinkan, mengistiqomahkan sholat 5 waktu, khususnya sholat dengan berjamaah. Titik. Ya, nek kepaksa gak jamaah dan masjid, monggo boleh, dan sama saja saya kira dalam hal jamaahnya ya. Kalau di rumah al-fadilatul muta'allaqah binafsil ibadah al-fadilatul muta'allaqah binafsil ibadah aula minal muta'allaqah bimakaniha, kalau tidak salah. Jadi ibadah itu yang dinilai adalah pelaksanaannya, bukan tempatnya. Sholat nang omah jamaah niku luwih apik timbang sholat yang masjid tapi ora jamaah. Wah, aku yang masjid sholat tapi diri. Nah, ya apik sing yang omah sing jamaah. Syukur yang masjid tuh jamaah. Lah iki sing tau niku. Tintok. Iki wis jadi kaidah usul fikih itu ya penting kita pahami dan kita mengerti bab binafsil ibadah atau bidzatiha. Makaten ala hadiniah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akrimna min kabinuril fahmi wa akhrijna min dhumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.